Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Iku nggih. Ulaika adapun alladziina yaktumun, ulaika adapun alladzina yaktumun itu alladzina orang-orang ishtaro yang memilih siapa alladzin ad-dhalalata pada kesesatan bil huda dengan petunjuknya, daripada petunjuk mereka lebih memilih kesesatan. Akhadhu artinya memilih siapa alladzin ha pada ad-dhalalah, badalahu karena menjadi penggantinya al-huda, badalahu karena menjadi penggantinya al-huda fid dunia di dunia, wal adzaba dan memilih adab bil maghfirati dengan pengampunan. Al-mu'addati yang disuguhkan, lahum bagi alladzin fil akhirati di dalam akhirat, laulam yaktumu apabila tidak menyembunyikan kebenaran siapa alladzin, laulam yaktumu apabila tidak menyembunyikan kebenaran siapa alladzin. Fama wal adzaba bil maghfirah. Fama asbarahum, fama maka adapun perkara itu asbaro yang asbaro yang mengherankan, di tafsirnya itu ada asbaro yang mengherankan, pada mengherankan atau mengejutkan, pada alladzin alan nari atas neraka. Aima artinya adapun perkara itu asyaddu yang sangat mengejutkan, sobrohum pada atau aima atau adapun perkara asyadda sobrihim yang sangat mengejutkan pada alladzin. Wahwa adapun ma asbarohum itu ta'jibun mengherankan, lil mukminina bagi orang-orang mukmin, minirtika bihim dari untuknya melakukan siapa alladzin, mujibatiha pada perkara yang mujibatiha pada perkara yang mewajibkan ha pada nar, min ghairi mubalatin dengan tanpa peduli, min ghairi mubalatin dengan tanpa peduli. Wa illa dan apabila tidak takjib, wa illa dan apabila tidak takjib, fa ayyu sabrin maka adapun mananya keterkejutan, tadi maknanya sober di sini dimaknai sama dengan takjib.
itu lahum bagi alladzin, itu lahum bagi alladzin. Zalika maka adapun perkara tersebut, alladzi yaitu perkara, zukiro yang disebutkan apa alladzi, min aklihim dari makannya, dari makannya alladzin, alladzina yaktumun, annaro pada neraka, wama dan perkara ba'dahu yang setelahnya aklihim. Bi annallaha ai bisa babi annallaha, bi annallaha dalika adapun perkara tersebut nih itu bi annallaha sebab sesungguhnya Allah Ta'ala, sebab sesungguhnya Allah Ta'ala itu nazzala menurunkan siapa Allah, itu nazzala menurunkan siapa Allah alkitab pada kitab, bil haqqi dengan perkara yang hak. Muta'alliqun adapun lafadz al-haq itu berhubungan, adapun lafadz bil haqqi ini pun ya, itu ta'alluq binazzala dengan lafadz nazzala. Faktalafu maka berbeda siapa alladzin fihi di dalam kitab, haitsu amanu sekira beriman siapa alladzin biba'dihi dengan sebagian kitab, wa kafaru dan kufur siapa alladzin biba'dihi dengan kitab yang lain, mengkufuri bikatmihi dengan menyembunyikan pada ba'du, dengan menyembunyikan pada ba'du. Wa innal ladina dan sesungguhnya orang-orang uktalafu yang berbeda siapa alladin fil kitabi di dalam kitab, di dalam kitabullah ya, bidalika dengan haitsu amanu, wahum adapun alladzina ikhtalafu fil kitab itu al-yahudi, kaum Yahudi, wakila dan dikatakan siapa al-musyrikuna orang-orang musyrik, fil Qur'ani atau orang-orang yang menyekutukan alladzin ya, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an, haitsu qala sekira berkata siapa ba'duhum sebagian dari musyrikun, syi'run adapun Al-Qur'an itu syair, wa ba'duhum dan berkata siapa sebagian dari musyrikun, sihrun adapun Al-Qur'an itu sihir, wa ba'duhum dan berkata siapa sebagian dari musyrikun, kahanatun adapun Al-Qur'an itu kaya kahanang itu kaya apa sih lek ngarani jampi-jampi ku apa bahasa Indonesia paham nggih, lek jampi-jampi paham nggih sampeyan. Nah kaya ngono iku apa ya iku bahasa nggih guna-guna nggih betul. Jadi innalladzina nakhtalafu fil kitab, ada inna belum ada kopernya nggih. Itu lafi syikokin benar-benar di dalam kelemahan iman. Itu lafi syikokin benar-benar di dalam kelemahan iman. Khilafin
yang khilaf atau yang yang berbeda, ba'idin pun yang jauh, anil haqi dari perkara yang hak. Anil haqi dari perkara yang hak. Jadi orang-orang mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, di sini disebutkan alladzina ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran, maka jelas mereka lebih memilih pada kesesatan daripada pada petunjuk, kemudian lebih memilih adab daripada ampunan. Fama asbarohum 'alan nar. Fama asbarohum 'alan nar di sini di dalam tafsirnya dikatakan orang-orang yang beriman itu sampai heran dengan azab yang diterima oleh mereka gitu. Dalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Jadi apa yang membuat keheranan orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah di sini dikatakan bahwa ta'jizul lil mu'minin min irtikabihim mujibatiha min ghairi mubalatin. Jadi atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu, sebagian dari mereka kan orang-orang munafik nih, maka perlawanannya terhadap Al-Quran itu mereka juga sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Dan atas apa yang membuat orang-orang muslim itu, orang-orang yang beriman itu heran karena siksaan yang diterima oleh mereka itu siksaan yang amat sangat pedih, tidak ada ampunan di dalamnya. Dalika bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi. Padahal memang ya itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya mereka melakukan kesalahan besar ya, dengan apa kesalahannya? Bi annallaha nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Allah menurunkan Al-Qur'an dengan segala kebenarannya, sementara mereka mengingkari. Ikhtalafu di sini artinya mengingkari atau memiliki persepsi yang berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya kalau mungkin lebih cocok dikatakan ikhtilaf di sini melakukan penolakan lah gitu. Jadi sebagian dari mereka sudah tahu isinya bahwa kelak di akhir zaman akan turun Al-Quran gitu nih, akan ada nabi akhir zaman, sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab suci mereka. Tapi sebagian dari mereka memang sengaja menyembunyikan. Innal ladzina ikhtalafu fil kitab. Lalu yang pada ayat terakhir dikatakan mereka ikhtilaf, melakukan penolakan terhadap kebenaran Al-Quran. Maka sudah jelas sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu dalam artian ya lemah imannya. Mereka tahu isi daripada kitab-kitab terdahulu, tapi tidak mau meyakini Al-Quran, ya. Maka dikatakan ikhtilaf di sini, kalimatnya menggunakan kata ikhtalafu, bidzalika wa hum al-yahud wa qila al-musyrikun. Sebagian dari mereka adalah orang-orang musyrik. Dikatakan bukan hanya Yahudi, tapi termasuk orang-orang musyrik. Mereka mengatakan kalau orang-orang Yahudi memang sudah ada banyak yang membubarkan diri ya, dari golongannya dengan menyampaikan apa yang ada di pada kitab yang sebelumnya. Mereka meyakini dan kemudian mengungkapkan bahwa memang di dalam Taurat, di dalam Injil itu sudah disebutkan bahwa kelak akan ada Al-Quran dan seorang nabi akhir zaman. Ya, sebagian golongan memang sudah membubarkan dari golongan orang-orang Yahudi. Yang dimaksud di sini ya Yahudi yang masih menyembunyikan kebenaran. Wakilah dikatakan juga termasuk daripada alladzina yaktumun itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya karya sastra manusia, maka dikatakan syi'run. Syi'run di sini yang dimaksud ya karangan manusia saja.
kan pada pada ayat-ayat terdahulunya juga sudah disebutkan padahal bahwa manusia tidak mungkin bisa membuat satu ayat saja yang tingkatan bahasanya membandingi level daripada tingkatan bahasanya Al-Quran. Tidak ada manusia yang bisa membandingi. Yo tapi jenenge wong gak percaya. Jadi mereka tetap mengatakan Al-Quran ba'duhum syi'run, mereka mengatakan Al-Quran adalah syair buatan manusia. Wa ba'duhum sihrun, sebagian ada yang mengatakan sihrun. Jadi ketika mungkin mereka tahu keunggulan daripada Al-Quran, bahkan mungkin keajaibannya Al-Quran, tapi gurung dikai iman nih ya Gusti Allah ya, maka mereka mengatakan loh, lek Quran itu iso gawe gawe ngono-ngono iku, berarti Al-Quran itu sihir gitu ya, karena tidak jarang Rasulullah sendiri juga dijuluki tukang sihir. Tukang sihir, tukang gendam itu sering Rasulullah dijuluki seperti itu. Padahal mukjizat terbesarnya Rasulullah ya Al-Quran itu, karena Al-Quran itu sebuah keajaiban yang bahkan setelah Rasulullah tidak ada, sampai ratusan tahun kemudian kita masih bisa membaca dan merasakan manfaatnya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik terhadap Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu guna-guna itu mang. Itu tadi maka dikatakan di sini lafi sikokin, orang-orang yang lemah, juga jauh dari kebenaran. Laisa tidak ada Laisa birro. Laisa tidak ada itu albirro yang dinamakan kebagusan. Baru failnya laisa di apa antuwalu. Apa antuwalu pada untungnya menghadapkan engkau wujuhakum pada wajah-wajahmu fis sholati di dalam sholat, qibalal masyriki pada arah qibalal masyriki pada arah timur, wal maghribi dan arah barat. Wal maghribi dan arah barat. Nazala turun apa ayat laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, laisal birro ila akhirih. Roddan karena menolak alal Yahudi atas orang-orang Yahudi, wan Nasoro dan orang-orang Nasrani, haitsu za'amu di dalam sekira menyangka siapa Yahud wan Nasoro, zalika pada albirro, zalika pada albirro. Walakinnal birro, akan tetapi orang yang baik, yang memiliki kebagusan, akan tetapi orang yang memiliki kebagusan, aidal birro artinya orang yang memiliki kebaikan. Wa quri'a dan dibaca apa lafaz albirro bifathil ba'i dengan fathahnya ba. Ail barro artinya orang yang bagus. Walakinnal birro kabarnya lakinna itu man orang amanah yang beriman siapa man billahi dengan Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir, wal malaikati dan para malaikat, wal kitabi dan kitab Allah, ail kutubi artinya kitab-kitab suci, wan nabiyina dan para nabi, wa atal mala dan
mendatangkan pada hartanya atau memberikan pada hartanya ala hubbihi ai ma'a hubbihi, beserta senang nyaman lahu terhadap mal, dawil kurba pada orang-orang yang memiliki kerabat, al-qorobati artinya kerabat-kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakina dan orang-orang miskin, wabnas sabili dan ibnu sabil, al musafiri artinya seorang musafir, orang yang bepergian, wasailina dan orang-orang yang meminta, at-talibina artinya orang-orang yang membutuhkan. Wafi fakir rikobi dan di dalam memerdekakan hamba sahaya, al-mukatabina artinya hamba mukatab. Wal asro dan orang yang tawanan, teman-teman. Wal asro dan memerdekakan tawanan. Wa aqomas sholata dan orang yang mendirikan sholat. Wa ataz zakata dan mengeluarkan atau menunaikan zakat. Wa ataz zakata dan menunaikan zakat. Al mafrudota yang difardukan apa? Zakat. Wama adapun perkara qoblahu yang sebelumnya aqomas sholat itu fit tatawu'i di dalam sholat sunnah. Wal mufuna dan orang-orang yang menepati diahdihim dengan janjinya, man idza ahadu apabila berjanji siapa man Allah pada Allah awin nasa atau pada manusia. Wasobirina dan orang-orang yang sabar. Nasbun adapun asobirin itu dibaca nasob alal madhi atas lafaz al-madah. Jadi kalau dijelaskan gini, wasobirina dan memuji aku pada orang-orang yang sabar. Nah, asobirin di situ dibaca nasob. Fil ba'sai di dalam fil ba'sai di dalam keadaan sangat fakir. Di dalam keadaan sangat fakir, syiddatil fikri artinya sangatnya kefikiran. Wabbaroi dan sabar pada keadaan sakit. Al-marodi artinya sakit. Wahinal ba'si dan dalam keadaan dahsyatnya peperangan. Waktu syiddatil qitali artinya di dalam waktu dahsyatnya perang. Fisabilillahi di jalan Allah. Fisabilillahi di jalan Allah. Jadi ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa
atau orang-orang Yahud, orang-orang yang golongan orang-orang yang belum beriman, mereka mengklaim bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang paling baik. Memang kebanyakan dari mereka itu terlalu membanggakan klannya. Membanggakan klan itu ya membanggakan golongannya, membanggakan nenek moyangnya. Ketika disampaikan kebenaran, denialnya sangat. Jadi kemudian turunlah ayat ini, laisal birro an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Jadi wes gak usah berdebat kan ada penjelasan, mereka masih berdebat iki sing paling apik madhep kene salat iku sing paling apik madhep kene. Kan ada pada bab sebelumnya kan dijelaskan mengenai perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Memang sebagian dari mereka wis gak karu-karuan menghadap, atau bisa jadi pada ayat ini dijelaskan menghadap bulan atau menghadap matahari. Maka bukan itu yang dikatakan kebaikan, yang dikatakan albir atau kebaikan di situ bukanlah yang seperti itu. Tapi apa yang dikatakan kebaikan di sini pada ayat ini dijelaskan walakin nalbirro man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka orang yang percaya pada Allah, percaya pada hari akhir, percaya pada malaikat, adanya malaikat, mereka percaya. Kemudian adanya kitab, jadi kitabullah yang harus kita yakini keberadaannya. Tentu saja bukan hanya Al-Quran tapi kitab-kitab terdahulu itu kita harus percaya bahwa itu kitab Allah. Memang pada akhirnya semuanya disadur semuanya dirubah, bahkan tidak hanya disadur dipindahkan dari tempat ke tempat tapi isinya bahkan sudah berubah. Itu pun karena nenek moyang mereka kan punya kebiasaan mengubah kitab suci maka mereka juga punya kebiasaan yang sama sampai di era modern sekarang ini. Jadi kan kayak Injil itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, kalau Taurat, bagaimana kalau Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi itu memang tidak seperti Injil Injil itu banyak versinya. Perjanjian lama, perjanjian baru, diperbaharuinya itu setiap berapa puluh tahun kemudian Itu yang dilakukan kaum Nasrani atau pemegang kitab Injil. Jadi dari yang asli memang sudah tidak ada lagi. Tapi kalau Taurat berbeda. Kalau Taurat itu hanya dipindahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa-bahasa dari negaranya masing-masing. Itu pun dari negara ke negara pasti ada selisih pasti ada selisih bahasa yang entah sengaja atau tidak sengaja dihilangkan mungkin sengaja Jadi di dalam Taurat yang berbahasa Ibrani itu masih banyak menyebutkan tentang Nabi Muhammad masih banyak menceritakan tentang kesempurnaan sifat Nabi Muhammad. Meskipun isi kitabnya juga sudah dirubah. Tapi kalau bisa menemukan yang asli menggunakan bahasa Ibrani di Palestina itu kan masih ada. Atau pemeluk Yahudi yang ibadahnya menggunakan bahasa Ibrani, mereka akan menemukan di beberapa tempat itu nama Nabi Muhammad. Tapi kalau yang sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sudah banyak sekali pengurangan. Tapi kita harus sebagai orang yang beriman, kita harus percaya bahwa sebelum Al-Quran itu ada kitab-kitab yang lain. Meskipun sekarang sudah tidak lagi bisa kita temui isinya. Kemudian juga percaya adanya para nabi, wa atal mal ala hubbi. Jadi karena al-mal itu sudah pasti disukai oleh manusia tapi orang yang beriman adalah mereka yang tidak berat untuk mengeluarkan hartanya. Nah, untuk bisa keluar harta ini kan harus punya hartanya. Kan? Harus dalam keadaan punya. Maka di sini bisa kita lihat bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah orang-orang yang beriman itu kan sudah dijamin rezekinya. Mulai dari rezeki kesehatan, kesempatan,
Karena Islam sendiri mengajarkan kita pada karakter-karakter yang baik sehingga kita terbentuk untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, lalu menciptakan hubungan-hubungan yang produktif, menghasilkan harta benda yang kelak bisa dikeluarkan. Memang cari harta benda itu sulit nih, maka di dalam Al-Quran sendiri dikatakan kita masuk dalam kategori beriman itu ketika atal mal ala hubbihi, karena memang sulit, nyarinya itu sulit, dan karena sesama benda material maka kita itu ada hubungan dekat dengan harta benda. Yang tidak boleh itu adalah keterikatan dengan apapun itu tidak boleh. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, di sini dikatakan albir yang masuk dalam kategori manusia yang memiliki kebaikan itu adalah yang mau mengeluarkan harta yang disenanginya nih, karena gak mungkin menungso gak senang harta itu betul mungkin. Boleh AI kan angel nih, boleh angel awak dhewe yo milih, nek tuku klambi ae milih, gak sampean moro-moro dikei wong tuane yo biyen cilik gelem. Dipokokno sing ukuran gawedhe cek awet sampai 2 tahun. Itu kenapa? Ya karena memang antara manusia dengan harta benda itu sama-sama benda material ya, maka sebenarnya memang ada keterikatan. Nah, kalau keterikatan itu hanya secara fisik tidak masalah dan memang sudah seharusnya begitu. Tapi kalau keterikatan itu sampai ada di dalam hati, nah ini maka harus dibersihkan dengan atal mal, dengan mengeluarkan harta benda kita untuk sedekah dan untuk zakat. Kalau kita menyatakan beriman, maka kita harus berdaya sehingga kita bisa sampai ini pada level memberikan harta yang kita senangi. Kemarin saya cerita tentang Syadiliyah nih, orang-orang Syadiliyah. Orang-orang Syadiliyah itu sugi-sugi. Termasuk kebanyakan itu orang-orang dari Toreko Syadiliyah itu banyak yang menginvestasikan hartanya di Indonesia. Jadi orang-orang Dubai, orang-orang Saudi, orang Turki yang dari negara yang kaya-kaya itu, mereka memang banyak. Biasanya kalau ada habaib atau habaib lah ya, yang pengen mendirikan pondok, nah donatur terbesarnya biasanya dari orang-orang Syadiliyah nih, dari manapun, dari seluruh dunia. Memang kebanyakan orang-orang kaya nih, orang-orang Syadiliyah itu. Terus belum lagi masjid-masjid gitu. Ada banyak sekali masjid di Indonesia ini yang donaturnya dari sana, dari orang-orang sana. Nah, ini termasuk tanda bahwa tanda penting orang itu dikatakan beriman, mereka bisa atal mala ala hubbihi, mengeluarkan harta yang disenangi. Jadi saya itu dicontohin sama Umi, pakai kita kalau membeli sesuatu itu kudu bener-bener srek. Jadi saya ingat dulu kalau diajak jalan gitu nih sama Umi, kalau misalkan mau lebaran gitu, ya kadang-kadang diajak jalan gitu sama Umi, sama Neng Munun. Kalau di pasar itu bener-bener nggak ada yang srek, itu nggak ada Umi maksa. Oh ya wes gorong srek, wes engko lek srek budal dhewe. Nah ini biasa nih, akhirnya saat durunge budal kudu mikir dhisik. Kira-kira aku pengen apa ya timbangane kelangan kesempatan tuku. Jadi sampai dulu itu di waktu saya masih kecil nih, itu sudah dilatih. Jadi kalau beli, ya kita harus milih karena kita punya hak pilih nih. Hak pilih itu gunakan sebaik mungkin. Sik cilik kok, sik enom kok wis gampang-gampang, wis sembuh sak karep. Akhirnya ditawani, rabi ta gak? Nggih sak kersa lho, sak kersa sing rabi lho dudu ibuke. Wong ibuke wis rabi ambek bapake ya. Gak ono sak kersa nggih. Seingat saya memang saya cukup dilatih untuk ngomong ngoten nggih, lek srek yo srek, endi sing disreki ngoten. Nah, terkait dengan harta yang kita miliki nggih, itu juga sama. Tuku klambi ae, ayo milih yo sing paling srek endi. Ngoten. Jadi benar-benar beli apa yang saya pengen, yang harganya juga masuk akal, ngoten nggih. Setelah itu tapi Umi juga memberikan contoh gitu. Umi itu kalau kemana-mana, kayak misalkan apa yang dipakai itu disukai,
nanti pasti dikasih sama Umi, entah sama temennya, ketemu sama orang, itu sering Umi itu gitu. Jadi misalkan ke rumah temennya Umi gitu, biasanya ngomong, "Lho Mbak, sandalmu kok bagus," gitu. Kalau bisa langsung dituker, langsung dikasih sama Umi. Tapi kalau masih ada acara lagi, nanti pertemuan berikutnya itu sudah dikasih. Jadi karena kita suka, kita makainya pede, ngoten nggih. Akhirnya kita diuji nih, kadang-kadang diuji dengan apa? Dengan orang lain yang melirik apa yang kita pakai. Niku bener-bener spontan loh, bener-bener spontan. Biasanya dulu nih, kalau saya masih ingat itu, Umi kalau nyambang saya di pondok, terus habis itu karena apa namanya binyai-binyai di sana itu kan yang apa namanya kebanyakan memang juniornya Umi semua sih saja nih. Jadi kecuali yang adiknya Mbak Yai. Jadi ada apa kalau disir gitu, opo wis tase, agemane, kudunge. Niku mari ngoten nek nyambang maneh iku digawa ambek Umi dikekno. Monggo ning monggo Nyai niki sing jenengan senengi ngoten. Itu sampai saya terakhir abi sebelum kapundhut niku nggih. Saya terakhir itu nganter tongkat. Saya tahu tongkatnya abi itu harganya mahal. Karena di Saudi sendiri sudah sulit nyarinya termasuk barang langka. Jadi tongkatnya itu dari tulang kerasnya onta. Tapi dipahatnya itu benar-benar jadi kecil banget, kecil tapi kuat. Itu Mbah Yai Huda itu suka sama tongkat itu nih, sampai apik jaluk tapi sungkan karena orang-orang di pelosok itu tahu kalau Umi sama Abi itu apa-apa yang disukai langsung dikasih ngoten. Kalau toh nggak dikasih kayak misalkan mobil kan nggak mungkin langsung dikekno gitu. Biasanya pasti dipinjemin. Saya ingat dulu waktu masih di pondok itu. Jadi kalau misalkan Mbak Yai itu suka sama mobilnya Abi gitu, itu ditaruh kayak beberapa hari, dipakai beberapa hari, nanti apa namanya kalau sudah diambil lagi. Ini kalau barang besar. Nah kalau barang yang kecil-kecil harganya berapapun dikasih. Saya tahu tongkatnya Abi yang disir sama Mbak Yai itu harganya puluhan juta. Kalau uang rupiah nih, ada mungkin sekitar 30 jutaan harganya tongkat yang dipakai itu. Terus akhirnya mungkin karena Mbak Yai sudah ke sana kemari nyari orang-orang yang ke Arab gitu nih, yang umroh dititipin nggak ada yang dapet. Karena memang eksklusif itu dulu apa tempat penyimpanannya itu juga bagus gitu. Ada wadahnya bagus kayak barang mewah lah gitu. Ada uang. Akhirnya yang terakhir akhir tahun kemarin, akhir tahun habis impian di pondok itu disuruh Abi nganter ke Mbak Yai. Nah itu terno soalnya Yai seneng. Nah, itu termasuk apa namanya bukti kekuatan iman itu seringkali justru kita bisa membuktikan ketika diuji dengan harta benda yang kita sukai. Apakah kita bisa apa namanya mendermakan barang itu untuk orang yang benar-benar suka. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu pahalanya sangat-sangat besar karena tingkat kebahagiaan orang yang dapat itu kan sangat luar biasa. Mungkin orangnya nggak butuh, tapi kita dapat pahalanya menyenangkan orang lain. Di samping kita dapat pahala memberi, kita juga dapat benefit dari kebahagiaan orang tersebut. Sama juga dengan Sayyidina Umar. Jadi kalau kita bicara tentang harta yang diberikan pada harta yang memberikan harta yang kita senangi, itu ada banyak sekali contoh dari akhlaknya orang-orang terdahulu nih. Kebetulan saya punya orang tua yang saya saksikan sendiri seperti itu, bekerja keras, kemudian barang itu benar-benar milih yang disukai, yang sesuai selera, tapi nanti kalau disukai sama orang lain wis dikekno ngono. Ya wis sampean gowo. Itu apa namanya akhlak itu saya belajar dari orang tua saya sendiri ngoten, menyaksikan bagaimana kerja keras itu akhirnya juga tidak kok berbuah menjadi keserakahan nih, tapi berbuah menjadi uswah, jadi uswah, jadi contoh yang baik buat saya secara pribadi. Bahkan
karena saya ini mendampingi Abi di rumah lama sekali. Dulu itu sering kalau ada tamu, mau ada tamu dari Arab gitu ya, tamu-tamu yang guru-gurunya Abi atau putra-putra gurunya itu sering kali biasanya kayak bulan Maulud gini ya. Di dalam bulan Maulud sama Rojab ya, menjelang puasa lah, mulai Sya'ban itu biasanya kan banyak tamu-tamu dari Arab nih, banyak tamu-tamu saya, tamu-tamu Syekh. Itu dulu kalau bulan-bulan gini itu disuruh beli mobil, itu mobil nak. Jadi saya ingat ada putranya apa masih Said Abbasnya ya, kalau waktu itu belum, enggak, Abu Abbas sudah enggak ada. Terus setelah beberapa bulan akhirnya dua putranya datang, Said Asif sama satunya lagi itu. Jadi dua putranya mau datang, Abi langsung nyuruh kami cari mobil yang modelnya sedan, ya wis sing regane sik masuk akal ya. Tak pikir-pikir wis ono mobil, wis ono Alphard, lapo tuku mobil mana, tapi ya wis karepe ngoten nggih. Wis tak ikut. Nggih ngoten niku ono air rezekine. Ono air rezekine. Akhirnya waktu itu memang sengaja beli itu untuk nyambut tamu gitu. Biasanya mobil yang dibeli untuk hal-hal semacam itu enggak lama punyanya. Jadi waktu itu saya ingat beli Camry yang lumayan agak baru, Toyota Camry itu dapat harga yang lumayan agak murah karena waktu itu harga di pasaran masih berkisar di angka 800 juta nih untuk untuk yang tipe itu nih. Saya dapat dengan harga yang lebih murah lah. Atau kalau nggak salah waktu itu masih sekitar 1,3 miliar. Ya mobilnya cilik gak lek ditumpai wong akeh, cara aku ya gak kena digawe barang-barang ya. Tapi ya ngersakno ngoten nggih karena memang Sayyid yang dijemput itu kan masih muda-muda dan yang satunya ini suka dengan koleksi mobil-mobil kecil ngoten. Ngono iku ambek Abi yo wis tukokno nak cek seneng soalé saya pikir menane mobil cilik. Saya berangkat beli koyo gak masuk akal. Aku mobil rego sakmono ngoten iki karena saya pikirkan mobil ini akan jarang dipakai gitu. Mobil sedan itu sudah akan jarang dipakai. Tapi ya bismillah, harga di pasaran masih sekitar 1,3 nih. Kalau dapat harga 750 juta waktu itu. Jadi ya sampai segitunya kalau ikramul duyuf. Duit tekon di kadang-kala kalau saya ngingatkan sama Abi gitu nih. Niku arto lho Bi, biasanya jawabannya Abi ya wis Allah karim. Iya wis regane ya Allah karim lek ngono wis sak kersane Gusti Allah ngoten niku. Wis gini cerita nih. Jadi kita dalam mengeluarkan harta yang kita cinta itu ada banyak jalan. Kalau kita tidak mulai dengan sesuatu yang kecil, bayangno sesuatu yang besar wis koyo gak nyampe. Kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Maka menungso itu kudu duwe selera. Duwe selera berpakaian yang baik, punya selera makan yang baik, ngoten nggih, karena dari selera itu kita juga bisa mengukur kebahagiaan orang lain atas hidupnya, ngoten nggih. Setidaknya kita tahu apa yang kita sukai, dari situ mungkin sampean kan juga nggak mungkin sendirian, pasti juga ada orang lain dengan selera yang sama, paling tidak di keluarganya sendiri. Sehingga kalau kita mau menyenangkan orang itu nggak sudah tahu, mungkin kita jadi lebih peka. Jadi perasaan-perasaan kecil menyukai sesuatu niku jangan diabaikan, gak apa-apa itu. Untuk apa? Supaya kita juga mengetahui kebahagiaan orang lain. Kan ngoten nggih, sampean kan gak mungkin urip dhewean. Jange yo ono pasangane. Sampeyan duwe wong tuwa, sampeyan iso ngukur iki lek sampeyan punya kesukaan terhadap sesuatu, maka sampeyan akan bisa mengukur kebahagiaan orang lain. Biasanya dari perhatian-perhatian kecil. Saya lihat, saya belajar dari kedua orang tua saya nih, dari Abi sama Umi itu,
memperhatikan teman-temannya, rekan-rekannya itu ya dengan hal-hal kecil. Masih ya suwe-suwe bondone gede ya. Jadi sampai untuk menghormati tamu tak pikir biyen lapo abi bangun ballroom sak mulu gedene. Pas sampai bangun ya kula rada ngengkel. Soale sing blonjo materiale kan kula. Kula kali Gus blonjo material bangunan itu. Ngitung lebih bangun sak menten ki arep kok. Kayak biasanya jawabane api Allah karim. Ya wis Allah karim wis nganti ae. Karena itu biasanya untuk pilar-pilar itu nggak mau pakai keramik, maunya pakai granit. Ya regane lah. Masih pas dadi ya apik ya. Pada akhirnya ya, kita bisa melihat sendiri ketika api mboten enten kan benar-benar bangunan ballroom itu jadi baru dipakai jadi yang kayak sekarang ya. Itu kan baru dipakai sekali untuk Sabtu Legi. Saya ingat waktu selesai pembangunan tahap awal itu masih belum masang granit ya, belum masang granit itu aku bilang gini, damel nopo lho damel ballroom nak menten ageng. Yo anu nak engko lek tamu-tamu 3.000 2.000 iki kan iso masuk kabeh. Tak pikir mantu ae kadang-kadang tamune yo gak sampai sakmono. Kan gede nggih ballroom sing anyar iki. Ya ternyata api nyiapno gawe kematiane dhewe nggih. Wingi 40 harian niku tamu akeh Mbak kebek bangunan sakmono. Saking lek kepingin ikramul duyuf nggih, sampai pun mboten enten niku napa jenenge harta yang didermakan kepada orang lain sik terus mengalir. Maka ketika kita niku beriman, kita mau membagikan harta yang kita sukai dengan orang lain yang membutuhkan, niki akan terus dan sampean gak perlu ngajari anake dermawan, lek sampean dhewe wis dermawan. Karena anak itu bukan pendengar yang baik. Anak niku bukan pendengar yang baik, tapi dia peniru yang ulung. Niku anak. Anak niku isoke niru. Lek sampean kandhani pasti sampean diarani cerewet. Nggih kan? Tapi lek sampean bersikap, sampean melakukan sesuatu, maka saya ingat betul nggih. Kula niku wis gak tahu dikasari kali Umi. Niku ket kula umur 10 tahun. Jadi bener-bener dari umur 10 tahun itu apapun komunikasinya ya wis hanya komunikasi sehari-hari. Untuk perintah tugas kayak bener-bener ayo deres niku wis parang ngene. Sing enten napa setiap hari yang memberikan contoh. Memberikan contoh, enggak ada judgement kayak misalkan kudu ngene, kudu ngono mboten enten. Setiap hari yang diberikan adalah contoh, termasuk contoh mendermakan harta. Memberikan harta apa-apa yang disenangi niku gak tahu ngongkon ngoten mboten nate. Sing enten memberikan contoh. Memberikan contoh nggih, sampai hal-hal sing nek kula cerita nang muli ya wong ku mesti heran-heran nggih. Umi niku selalu punya tabungan untuk umroh niku lebih dari nilai umrohnya sendiri. Niku Umi nih, karena pertama Umi nabungaken hambel abi. Jadi sampai sepuh niku Abi sama Umi nggak pernah ke Mekah gratis niku mboten nate. Mboten nate sama sekali. Padahal hitungane lek kiai itu biasanya yo digratisi jamaah ngoten niku wajar karena jadi tokoh agama niku kan penuntut umat nggih. Otomatis kan umatnya akeh iki. Ya mboten masalah niku sama sekali mboten masalah. Tapi Abi kali ini mboten nate kurun. Uniknya nggih, iki Bu unik Bu opo nggih. Umi niku selalu punya tabungan umroh niku lebih dari angka yang dibutuhkan dirinya sendiri. Lebih mesti celengan umroh niku. Kalau punya Abi sudah disisihkan. Ono nang amplop itu ono tulisane umroh Abi. Dene berangkat umroh ya umroh, dene haji nggih haji. Pokoke ambek Umi iku wis disiapi. Niku tabungan damel Abi. Nah, sing tulisan umroh Umi iku duwike akeh. Biasane nek Abi pengen ngajak ibu-ibu, kok ibu-ibu artone dereng ngumpul, ya Umi sing namane. Wis Bu tak bayari dhisik. Lek kula cerita nang kanca-kanca Umi biasane ya Allah atine Mbak Faiha iku teko apa, ngono biasane wong-wong ngomongin itu. Tak jawab jenengan sing tiyang ibu. Kula sing anake piyambak nggih ngoten. Jadi itu contoh nggih. Itu bener-bener contoh yang
nopo nggih, yang saya lihat dan saya saksikan nopo. Seperti ini bisa kita lakukan kalau kita percaya bahwa kita bisa melakukannya. Karena kalau kita ingin masuk dalam kategori orang-orang yang punya kebaikan, salah satunya bahkan dikatakan di sini di dalam Al-Qur'an apa? Wa atal mala ala hubbihi. Memberikan barang yang disukai. Ini baik secara harfiah maupun secara maknawiah sama saja. Kalau secara harfiah ya berarti iku mang sampe duwe tas anyar, api koncone seneng dikek. Iku termasuk. Ya lek kepengin untung gak ngono. Heh, wis iki lho jek kae tak gaene gantenono wis ngono baru. Untung. Kemudian mereka orang-orang yang mau mendatangkan hartanya untuk orang lain, terus untuk kerabat. Nah ini penting sampai dikatakan di sini dawil kurba, terutama ini adalah tanggung jawab kepala keluarga. Tanggung jawab kepala keluarga adalah untuk yaitu untuk bandani seluruh anggota keluarganya. Nah, kalau misalkan kepala keluarganya adalah sampean sendiri, ya berarti sampean harus dermawan iki kepada seluruh anggota keluarganya. Nah, kalau dikaitkan dengan orang tua, misalkan sampean masih punya orang tua yang nanti misalkan sampean sudah punya anak, tapi ada orang tua ini yang harus setiap bulan diberikan uang saku. Nah, ini maka juga kita juga dapat pahalanya dari situ kita dapat apa ya istilahnya? Dapat value dapat nilai dari Allah tentang kedermawanan kita terhadap kan orang tua termasuk al-qurba termasuk kerabat dekat. Ini apa namanya kita dapat value dari situ juga. Jadi ya cita-citakan supaya nanti barangkali setiap bulan bisa memberikan apa namanya tunjangan uang jajan orang tua gitu. Kadang-kadang orang tua niku kalau sudah sepuh gitu itu apalagi kalau mudanya pekerja keras biasanya sampai sepuh niku nggak mau berhenti bergerak tetap nggak mau berhenti bergerak. Tapi sampean kalau mengusahakan untuk tiap bulan bisa salam tempel ke orang tuanya, ini insya Allah rezekinya dilancarkan. Pulau yakin nih, karena saya menjalani, ketika saya punya pekerjaan, saya punya anak dan ada orang tua ini. Kalau dari sisi saya, kebetulan pulau kerja kali abi, kali umi, nonton ya. Jadi ada beberapa kegiatan keuangan yang memang saya jalankan sama abi sama umi. Itu pun ya niat utama saya adalah nek gak tak niati birrul walidain yo gak gelem aku. Pasti kula wis abot. Karena mungkin kerja sama orang lain uangnya lebih besar. Saya kerja freelance dengan perusahaan-perusahaan yang punya penawaran mungkin ya hasilnya lebih besar. Nek gak tak niati birrul walidain pasti abot. Diniati birrul walidain karena berat birrul walidain itu berat nih. Nek awake dhewe mboten nyandarno nang Gusti Allah nggih. Niku angel birrul walidain niku karena ada perbedaan generasi antara orang tua dan anak. Pasti ada banyak sekali persepsi yang berbeda. Nah, dari sisi Gus Rozi saya juga masih ada orang tua, gitu kan? Benar-benar ketika diniatkan birrul walidain, gitu, pada saat saya bekerja dengan orang tua, meskipun Abi menilai semuanya dengan ini, dengan profesional, tapi tetap paling boten dapat fadilai birrul walidain. Nah, untuk dari sisi mertua dari sisi Gus Rozi, saya memang meniatkan kami berniat setiap bulan bisa salam tempel gitu ke ibu. Nah, ini penting. Dari situ mulailah Allah menata semuanya kemudian, karena keluarga Surabaya niku kan dulunya punya banyak sekali tambak, tapi ngoten karena tambak di Surabaya itu sudah mulai digerus sama perusahaan besar kayak
Pakuwon City itu punya Ciputra ya, punyanya Ciword ya. Jadi ada tambak itu banyak sekali yang kemudian diambil alih lah oleh perusahaan itu. Meskipun beberapa masyarakat kayak di daerah saya karena dekat dengan ITS ya, maka banyak sekali kos-kosan kan temriku gitu, masuk dalam Metro Sulawesi ini pun ada banyak kos-kosan ya penuh ya. Yo tiap bulan yo ada income karena memang memang dari muda memang bekerja keras. Tapi mboten niat napa-napa ya, niat nambahi sangune wong tuwa ngoten mawon. Wong tuwa iku sampeyan salam tempeli pira-pira nggih. Iku seneng. Jadi nyenengno wong tuwa dengan hal-hal sederhana ngoten niku insyaallah akan membawa kita pada pada nilai kemanusiaan yang lebih baik. Jadi kalau kita dermawan tidak hanya pada orang lain, gitu, tapi utama adalah zawil qurba, orang-orang terdekat kita. Gak usah sibuk nggawa sepeda motor ambek nggawa nasi kotak ambek nggawa kamera tapi yo lek gatekno sing gak iso mangan gatekno kanan kiri mawon kan ngoten. Rasulullah sendiri memberikan himbauan, dia memberikan contoh nek awake dhewe masak enak kayak ono dudu sing akeh kan ngoten nggih. Kok kayak iso dibagi ambek tonggoe soalnya tonggoe iki ambu. Jadi kebaikan sederhana seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi terus apakah berarti mereka yang napa nek ngarani sing mengekspos amal seperti itu tidak baik? Nggih tetep sae karena mungkin tujuannya siar nggih. Jadi delok wong Islam itu ono perhatian nggih terhadap sesama. Semua kan tergantung niat ya. Kita juga nggak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang buruk, boten. Tapi kita harus berangkat dari lingkungan kita sendiri terlebih dahulu. Paham ya? Jadi meskipun mereka yang yang mengekspos apa itu sedekah dan lain-lain itu boten masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Mungkin niatnya memang syiar agama Allah ya, supaya semua orang itu melihat itu bukan sebagai kebaikannya sendiri ya, tapi ini sebagai bukti kebaikan Allah maksudnya. Kalau niatnya bisa setulus itu ya monggo dilakukan, tapi kalau niatnya tidak bisa setulus itu lebih baik lek amal lek opo-opo gak usah diketok-ketoknya. Kecuali memang kegiatan amal ini dilakukan oleh sebuah komunitas pertemanan sampean misalnya nang kono sing sampai akhirnya bisa mengundang orang lain juga untuk melakukan kebaikan. Nah ini sebenarnya Aswabirin nabil ba'sai wa qurra ya wa apa musola wa ataz zakah. Zakat di sini disebutkan. Jadi atal mala ala hubihi, kemudian masih disebutkan pada ayat ini ataz zakah, mendatangkan zakat al-mafruḍah. Kenapa dibedakan? Kalau sedekah itu tidak wajib, tapi kalau zakat itu wajib. Maka dibedakanlah di sini, ya. Dipadakno ambek aqomus shalah karena kewajibannya sholat dan mengeluarkan zakat ini sama. Ini kan sama-sama wajib ngoten. Makanya dijejer ayat ini. Kok ngeten iki tata bahasa Al-Qur'an. Mang sing sedekah kan dari siji nggih, atal mal ala hubihi, kemudian mengeluarkan harta yang disenangi pada kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, ibu sabil, wasailin, di sini diterjemahkan at-talibin, orang-orang yang membutuhkan. Talibin itu orang-orang yang membutuhkan, jadi memberi apa-apa itu sesuai dengan kebutuhan, ngoten nggih. Kemudian wafir rikobi dan memerdekakan hamba sahaya. Bisa dikatakan zaman sekarang itu perbudakan itu sudah nggak ada kecuali kalau orangnya masih mau diperbudak. Karena memang sudah dihapuskan kan dari dunia ini, perbudakan itu sudah nggak boleh. Tapi kebanyakan dari warga kita kan masih banyak yang mau diperbudak ya. Bayarannya gak sepiro, okay.
nyamannya juga nggak ada. Kadang-kadang kan gini, saya bilang perbudakan itu sudah dipastikan nggak ada karena di luar negeri itu mereka yang bekerja sebagai apa istilahnya sebagai TKI ngoten niku nggih. Niku kan undang-undang di negara tersebut ininya tinggi. Bayaran nih. Bayaran asisten rumah tangga niku kan tinggi. Gitu. Maka saya bisa memastikan bahwa perbudakan itu sebenarnya udah nggak ada. Kecuali kalau orangnya sendiri memang mau diperbudak ngoten nggih. Di sini sampai nojo menyamakan dengan khidmatul ulama gitu, beda konteksnya berbeda. Perbudakan itu biasanya memang orang-orang yang menggantungkan hidupnya pada majikan, bener-bener yo bayarane gak sepiro terus yo hanya dijadikan budak. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada. Kalau zaman sekarang itu soalnya pada negara-negara yang ditempati kerja orang Indonesia nih, undang-undangnya itu jelas, dan lagi bayarannya besar, kayak misalkan, dan mereka ada perlindungan undang-undang. Jadi ada beberapa pekerjaan yang tidak boleh dilakukan atau majikan tidak boleh minta orang ini untuk sembarangan melakukan. Misalkan dia tugasnya sebagai babysitter gitu ya wes, hanya untuk itu, nggak boleh diminta untuk mengerjakan yang lain kecuali memang dibayar lagi untuk lembur dan sebagainya. Bayarannya gede, makanya ada banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang masih suka mengirimkan anaknya atau mengirimkan dirinya untuk bekerja di luar negeri. Kayak ada banyak sekali daerah di Indonesia ini yang sampai sepi daerah ini nggih, kaya teng ngene Madura itu ono beberapa daerah sing kaya ngoten. Terus kalau di Jawa Barat itu malah ada yang unik lagi di di Sukabumi itu. Ada satu desa yang seluruh isinya itu orang laki-laki. Soalnya nopo? Wedoke dadi TKW kabeh nang luar negeri. Nek ngarani sampai orang situ sendiri itu wis mengatakan ini itu daerah dunia terbalik gitu. Karena memang nggih kula enten kanca nang teko daerah mriku nggih. Jadi di daerah tersebut laki-laki itu nunggu omah, nunggu anak. Gak metu nang ndi-ndi ya. Biasane nggih mboten kerja pabrik ya gak apa. Soalnya kiriman duit teko sing wedok iku gede, gajine gede nggih. Kayak di Jepang itu sendiri. Misalkan ada mahasiswa Jepang gitu ya, mahasiswa yang beasiswa, maka biasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kan mereka harus cek iso mangan terus selama 1 bulan. Biasanya niku memotong jatah makan, ada yang motong sarapan, ada yang motong nggak makan malam. Jadi jatah uang beasiswa dari kampus niku kalau terkumpul hanya ngurangi mangan sarapan tok loh nggih. Niku 3 kali gaji UMR di Indonesia. Kalau UMR di daerahnya misalkan 4 juta, nggih, berarti oleh uang beasiswa teko pemerintah Jepang niku 4 juta ping piro iku berarti? 4 juta ping 3 niku piro berarti? 12 juta. Biasanya yo ambek kerja nang toko ngoten memang besar bayarannya, yo gak usah heran nggih wong Indonesia iki jek akeh sing dadi napa jenenge tenaga kerja nang luar negeri, soalnya bayarannya gede. Kita di sini tidak membicarakan tentang kebahagiaan atau opo-opo lah ya wis, memang yang dibutuhkan itu ya wis, pada akhirnya semua orang akan pergi mencari pendapatan yang layak ngoten nggih. Meskipun Rasulullah sendiri juga mengatakan bahwa orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa berpenghasilan atau berkecukupan dengan apa yang ada di sekitarnya. Artinya nggak usah sampai nopo jenenge sampai memperbudak dirinya ke luar negeri. Tapi itu juga nggak bisa dikatakan perbudakan kan gitu. Soalnya bayarannya ya lebih gede kok negorane dhewe. Nah, kembali lagi ya. Jadi
membebaskan ar-riqab. Riqab itu hamba mukatab. Hamba mukatab itu apa ya? Biasanya hamba sahaya yang ya sampai bisa cari sendiri lah. Mukatab itu ada beberapa tipe. Di antaranya hamba mukatab itu ada yang ini apa namanya, dia bukan hamba sahaya yang bodoh. Jadi koyok lumayan berpendidikan gitu. Terus memerdekakan tawanan, kemudian aqama shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Kalau janji ditepati, nggih. Maka jangan gampang-gampang janji lek gak iso menepati. Mas yo nanti ambek anake yo ngono, ambek wong tuane yo ngono. Gak usah janjeni apa-apa nang menungso. Gak usah janjeni apa-apa nang menungso, nek sampe gak iso menepati akan tambah gelakno nggih. Jadi, apakah kita sebagai manusia ini tidak boleh memberikan harapan pada orang lain? Mboten ngoten konsepnya. Nggih, mboten ngoten. Kita untuk memberikan optimisme pada orang tua, misalkan kita buka usaha, kan ya perlu meyakinkan, ngoten nggih. Kita perlu mempromosikan pada orang tua nanti usaha saya itu akan menjadi seperti ini dan seperti itu. Itu ya anggap mawon doa yang nantinya bisa sampean gunakan untuk apa namanya, menjadi support system. Nah, janji di sini yang jangan sering-sering. Jadi ojo gampang-gampang, apalagi nanti kalau sudah punya anak. Kalau sudah punya anak itu jangan gampang-gampang menjanjikan sesuatu. Kecuali sesuatu itu sudah pasti, ngoten nggih. Nek gorong pasti ojo. Kok gelakno, misale sampean weekend iki ape ngejak anake jalan-jalan. Gak usah janjani dhisik lek jame, kemudian danae gurung pasti gak usah janjani apa-apa. Kok pasti sekali anak itu dibohongi, di sininya sudah terpatri untuk mengatakan bahwa ibunya itu pembohong. Jadi kalau mau menjanjikan sama anak nantinya nggih, nek misalkan kesiapan waktu dan dananya sudah siap, baru boleh dikatakan. Boleh sampai janjikan karena 80% sampai bisa menepati. Maka insya Allahnya orang Arab sama orang Jawa itu beda. Lewat dewe lek niat gak menepati ngono ngomong insya Allah. Teko ya insya Allah itu berarti gak teko. Tapi lek wong Arab niku mboten ngoten. Memang nggih budaya di dalam bahasa nggih. Kan biasanya kalau kita kursus bahasa, niku kan ada belajar tentang culture-nya juga kan, ngoten. Nah, salah satu culture-nya orang Arab niku, kalau ngomong insya Allah, itu berarti artinya iya. Iku 99,9% itu jawabannya iya. Gue tuh sampai insya Allah ya Pak. Lek niat gak menepati, ini jawabannya insya Allah. Padahal niku nopo jenis ya, karena menurut orang Arab kalau sudah ngomong insya Allah berarti di sini kita kan justru kita menjanjikan sesuatu yang baik atas nama Allah, ngoten nggih. Jadi boten remeh kalimat insya Allah niku. Nek awake dhewe justru diremehno Allah wis berarti kan sak kersane Gusti Allah, berarti kan niat lho wis ngono. Jadi seperti itu nih mengenai janji. Kalau iman kita niku dalam kondisi yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik itu ya ayo kita jalani. Nek gak iso teko ya ngomong gak iso. Ojo memberikan harapan palsu, gak usah PHP. Jadi menepati janji itu termasuk sifat yang harus kita miliki sebagai orang yang beriman. Termasuk di dalam bisnis, saya juga sering ngomong gitu bahwa bisnis itu janji. Iya, janji kita ke siapa? Janji kita ke customer. Kayak misalkan di dalam brand kita ada tagline yang mengarah pada sesuatu, mengarah pada sebuah signature tertentu di dalam brand kita. Nah, berarti janji itu harus kita tepati ke customer. Kayak misalkan saya menjalankan bisnis Maura itu, saya pakai tagline The Premium Black Dress.
Berarti nang kono kalimat itu ya harus saya tepati. Harus saya tepati, ini janji saya kepada customer. Kalau tulisannya premium black dress tapi sing didol gak black, ya berarti kan gak menepati janji. Nah, kados ngoten iku. Itu contoh kalau kita di dalam branding ya, di dalam teknik branding. Jadi ada banyak buku yang menjelaskan bahwa branding itu adalah janji kita kepada konsumen. Janji kita kepada konsumen. Letaknya tagline, slogan itu harus sesuai dengan apa yang kita suguhkan kepada konsumen. Karena itu janji. Kalau kita berbisnis sebagai seorang muslim, berarti itu harus ditepati. Janji itu harus ditepati. Wasabirina fil ba'sa'i, kemudian orang-orang yang sabar di dalam al-ba's. Ba's itu syiddatul faqr, dalam kondisi benar-benar fakir. Mungkin kula yo gak tahu rasakno nggih. Tapi orang-orang yang memiliki kondisi iman yang baik gitu, niku biasanya memang punya prinsip yang kuat terhadap apa yang menjadi rezekinya. Jadi tapi di sini saya bisa menceritakan bagaimana pada saat dulu Abi itu menjalani masa mudanya ya, bisa mau terhimpit kemiskinan, paceklik. Kalau Umi mungkin masih lumayan karena ya meskipun dalam kondisi kekurangan sama saja, tapi kan kemakmuran daerah, kalau daerah Jawa Timur sama Jawa Tengah itu kan beda. Sampai sekarang pun angka kemiskinannya itu Jawa Timur memang lebih baik ya, kondisi kemakmurannya itu lebih baik. Dan ini terjadi sejak zaman dulu. Jadi di tahun 70-an itu, tahun eranya orang tua saya remaja nih ya, di Jawa Tengah pernah mengalami paceklik yang luar biasa gitu. Tapi Mbah dalam mendidik Abi itu benar-benar komitmen. Nah ini loh yang dikatakan sabar dalam keadaan benar-benar syiddatul faqr, sangat-sangat kekurangan. Sabarnya apa? Lek sing disabari wis gak ono, awak dhewe ini kan sabar butuh modal biasanya. Opo-opo kene sik iso sabar, misalnya ngoten nggih. Misalnya lumayan, kayak misalkan dalam kondisi haji kan panas, apalagi kalau haji reguler gitu. Saya pas haji itu cuaca siang gitu. Cuaca siang itu sampai 45 derajat. Panas. Pas proses haji di Arafah itu, kan kita nggak boleh adus nggih, kalau adus nggih sabun. Yo opo rasane pot, nggih wis gak karu-karuan. Banyu sing metu teko kran niku, Mbak. Anget. Terus angine yo bayangno nggih. Nang kene sakniki cuacane pinten? Rata-rata per hari ini wau nggih. Perkiraan nggih akan sampai di angka 35 derajat. Kan panas. Sakniki kan panas nggih, panas. Lek haji pas musim panas nggih, iku iso sampai 45 derajat. Panas pas kula haji niku bener-bener kondisi panas. Lah nang nggone Arafah niku kondisi koyok ngoten niku pasti kan kene cek sabar niku ono ae modale iki. Misale iki disiapkan napa jenenge kayak panitia haji niku wis nyiapno es batu nonstop ngoten nggih. Niku wis kena gawe modale sabar. Nah, kadangkala ada satu keadaan di mana kita itu wis gak duwe modal untuk aja lumayan sik ono ngene iku wis gak ono nggih. Ono keadaane menungso sing koyo ngoten niku kadang-kadang. Nah, ini yang disebut dengan syiddatul faqr. Al-faqr itu kan artinya kebutuhan kita terhadap sesuatu, okay? Kebutuhan kita terhadap sesuatu pada Allah, okay? Pokoknya syiddatul faqr itu kondisi sangat-sangat terhimpit, wis gak ono modale sabar sama sekali. Nah, orang yang beriman
yang dikatakan memegang kebaikan atau dalam posisi baik itu adalah yang bersabar di dalam Siddatul Faqr al-Ba's. Di sini kalimatnya wasobirina fil ba'sa'i. Ceritanya Abi itu dulu waktu masih remaja gitu. Belum mondok waktu itu, belum perantauan yang pertama pun belum. Masih kondisi di desa tersebut. Desa itu mengalami paceklik, cuaca panas, gak enak. Pokoknya hawane nang gone desane Abi itu mboten enak, gak temen gitu. Wis mangane apa jenenge tak tekar pikir mangane Abi gak kerasa nang kene. Gak enak hawane niku. Yo debu, lembab ngoten iki. Terus pada keadaan tersebut kondisi paceklik, negara juga belum kondisi perekonomian Indonesia sendiri belum pada posisi yang baik pada saat itu nih. Ngoten niku Mbah niku tetap menekankan nang putu-putune bahwa ojo sampai buruk tani. Nah pernah suatu ketika Abi ini pulang dari belajar kimia, di jalan lihat tetangganya nurunin kelapa, ngedukno kelopo niku lho nggih panen. Mboten enten niatan napa-napa, sakingan kepengin ngewangi kali Pak D waktu niku. Pak D Zubri niku napa jenenge kakake Abi pas. Diewangi lah wong iki. Mboten enten niatan buruk sama sekali. Nggih, wis pokoke diewangi soalnya kepingin ngewangi. Wis mari diewangi, akhirnya dikei upah kan. Upah ya klopo, karena kondisinya gak ada apa-apa pada saat itu. Keluarganya Abi sendiri juga kesulitan pangan. Diparingi klopo digawa mulih. Ambek Abi seneng. Mbah duka-duka. Pokoknya putuku gak oleh buruk. Oleh ngarepno sesuatu iku hanya teko Gusti Allah, gak oleh ngarepno teko wong liya. Niki mboten hasilnya buruk, Mbah. Niki wau diparingi. Soalnya kula ngewangi. Gak percaya Mbah niki. Digeret nanggone tanggoe sing diewangi iku mang ditakoni. Putuku iki mang gak boro ta. Padahal lek cara dipikir-pikir, wong kondisi pangan wis sulit, nggih kan? Mangan dadino iku lho durung ngerti apik mangan apa. Ten mriki napa coba sing iso tetep komitmen sabar nanggone napa jenenge tujuan pendidikan niku. Lek mboten iman sing nggo. Nggih kan? Yo krana jek percaya kali Gusti Allah, gak oleh pokoke putune Mbah gak oleh ngarepno apa-apa teko wong liya. Jadi dalam kondisi keadaan pangan yang sulit itu tetap komitmen untuk napa jenenge njaluk apa-apa tetep nang Gusti Allah. Sampai digeret sampai akhirnya tonggoe niki wau metu. Mboten Mbah niku mboten buruk. Lari-lari niku liwat terus ngewangi. Terus kula paringi. Temen ya iki gak buruk ya. Pun wis jelas baru Mbah niku lega. Alhamdulillah putu-putuku gak niat buruk nang ngene. Nah ini menurut kula sudah level keimanan yang luar biasa. Awake dhewe lek selagi ono sing gratis enak yo kan. Jadi kadang-kadang padahal kondisinya baru kondisi sing tak terlalu terdesak. Sampai merasakan kebutuhan yang sangat pada Allah itu nek ngrasakno rekoso haji. Haji niku rekoso nih. Pemane kula nang kene gak ngomong haji reguler atau haji plus, karena haji plus pun bayare ya sakmono kae. Berarti kan kerjane kudu keras nggih. Haji plus niku nek sing napa jenenge sing gak langsung budal niku jek rada murah. Haji plus niku sing 150 juta, ngentenine 10 tahun. Padha wae ya. Haji reguler kan sakniki piro 50 tahun nih, ono sing sampai 50 tahun ngenteni. Tak sedek wis tuwek ngono. Lek haji plus niku nek sing langsung budal niku sampai sekitar 200 hampir 300 juta. Berarti kan ya rekoso bondoe. Nggih kan padha mawon mboten iso dipilah-pilah. Lah haji reguler niku nggih rekoso niku. Wonge akeh nggih. Apa mesti desek-desekan.
keadaan nopo jamaah reguler, jamaah sholat jamaah 5 waktu niku wae bisa ya desekan. Makanya sampai enten sampai pernah dikatakan bahwa ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan rekosoe haji, kecuali dengan kesulitan yang teramat sangat di dalam prosesi haji, karena haji niku kok wonge akeh sak donya latar belakange beda-beda. Nek pas panas kaya pas kula haji niku ya kondisine gak enak. Tapi ya ana untunge, kula pas haji 2018 niku enten badai pasan. Enten badai kan pas prosesi di Arafah niki ada badai niku maghrib. Krana kula niki haji reguler. Apa itu jenenge? Kemahe niku bolong. Jadi kanan kiri niku pintu masuk ngoten lho. Paham nggih? Jadi kan koyo misale wong 100 nih nang jero kemah niku. Nah, kene mbek kono niku bolong ngoten lho, cuma kanan kiri tok. Badai niku liwat, mboten nerak. Nah, sementara mereka sing nanggone Haji Plus, sing nanggone VIP tertutup kan. Soalnya VIP niku kemahe ono AC nih. Kemahe niku ngangge AC. Ya ono badai iku kegulung sak AC-AC. Nah, nang kene ku dadi oh ternyata yo gak mesti ya Gusti Allah ngersakne. Dadi bener-bener pas enten badai niku sak jamaah niku cuma minggir kanan kiri koyo liwat ngoten lho angin niku. Niku hampir di semua yang haji reguler pengalaman badai pada saat itu kok ngoten. Wong kula niku sempet metu teko kemah itu sampai digoleki. Sampai wong digoleki kali Gus. Soalnya kula metu sengaja pengen ngerekam pas kondisi koyo ngoten niku. Ya tak gawe kenang-kenangan ae. Tak gawe kenang-kenangan ae kalau digoleki wong akeh. Jadi balik malih nggih koyo ngoten niku. Pasti semua orang mungkin akan mengalami yang namanya baksa di sini. Jadi al-baksa itu syiddatul faqr. Seseorang yang beriman akan tetap bertahan dalam keimanannya ya. Maka as-sabr itu apa? Kalau kita sebut sabar itu enggak ada ya. Itu adalah kita sebut saja sabar itu bertahan kita di dalam iman. Betul ya, bertahan kita di dalam iman. Al-dharra yang dimaksud di sini sabar di dalam sakit. Nah, ada orang-orang yang diberikan sakit keras atau setiap bulan sampean punya flu reguler yang terjadi setiap bulan, yo sing sabar lek ngene iku nggih. Sabar niku napa maksude? Yo wis dirawat ae sakite, mangane sing teratur kan ngoten nggih. Nah, itu termasuk upaya kita bertahan pada sakit yang menyerang. Sakit kok sambat ae ngoten niku lho sing dimaksud boten sabar, kaya gak duwe pangeran. Sampai Rasulullah sendiri mengatakan bahwa orang yang sedang sakit itu berarti sedang menjadi tamu Allah. Maka sebanyak mungkin sebut nama Allah. Sebanyak mungkin kita sebut nama Allah, sudah pasti awake dhewe salat kan sak kuwate lek pas flu sing nowomen ngoten niku lho Mbak nggih. Sampai angel digawe ngadeg barang ngoten niku. Niku kondisine wis obatnya gak iso nolong kadang-kadang. Nggih kan? Nah, ngoten niku nek pas dalam kondisi seperti itu sing garai kita iso bertahan nek awake dhewe niki tasih eling nek duwe Gusti Allah. Ngoten nggih. Itu tanda bahwa kita beriman. Imannya tetap bahkan dalam kondisi sakit. Kemudian bersabar pas dalam kondisi syiddatul qital. Mudah-mudahan negara awak dhewe wis ngalami nggih kaya ngeten nggih. Negara-negara di luar sana masih banyak sing durung merdeka teko peperangan. Kula kan akan bayangno zaman biyen ya apa ya lek pas wayahe Ramadan kayak dalam kondisi ono penjajah ngoten nggih, gak bayangno. Kudu poso, kudu tarawih kan ngoten nggih. Maka ada banyak cerita-cerita para kiai zaman dulu itu kayak kisahnya Mbah Yai Jazuli nggih. Mbah Yai Jazuli niku kiai sing istiqomah banget ngaos. Ngaji mboten nate prei sama sekali. Sampai pas waktu itu terjadi perang ngoten nggih, terjadi
ada penyerangan lah tenggene langgar sing dinggoni ngaji niku ana penyerangan. Tetep ngaji. Sampai mboten krasa masjid apa langgar sing dinggoni ngaji ku wis roboh. Mara penjajah niku ngalih. Niki nggih kula critane ya krungu teko wong-wong nggih. Wallahu alam bisawab kebenarannya, tapi memang banyak cerita serupa. Jadi mara penjajah ini ku ngalih, seolah-olah gak ndelok Mbah Yai Jazuli ambek santri-santrine sing ngaos niku. Jadi ini ya termasuk kebaikan Allah yang dikirimkan kepada orang-orang yang bertahan dalam peperangan. Mungkin perangi zaman sakniki niku beda malih. Yo peperangan dengan zaman nggih lek zaman sakniki luar biasa. Serangane internet nih koyo ngoten niku. Bagaimana kita bisa tetap bertahan. Nah, perang yang sesungguhnya banyak cerita orang-orang soleh di Indonesia ini ada banyak sekali cerita bagaimana mereka bertahan dalam kondisi peperangan, terutama para kiai sing gak peduli ono opo gak peduli ngoten nggih. Ono opo gak peduli sampai waktu itu yang Abi pernah cerita itu peperangan di Sambas Kalimantan. Jadi kan kalau sampai tahu Gus Yusuf itu kan memang diambil sama Abi pada saat itu kondisi daerahnya pas perang. Perangnya mboten kok perang senjata gitu. Perang ini ku perang guna-guna. Kaya jadi orang-orang Dayak sing menyerang orang-orang Madura niki dikasih magic ngoten. Sehingga bisa membedakan mana orang suku Jawa, mana orang suku Melayu, mana suku Madura. Niku dalam jarak berapa ratus meter ngono wis ambuh getene wong Madura. Jadi waktu niku Abi niku memang kan seneng teleponan daerah konflik. Pada saat anget-angetnya ini pancen seneng datang sama Umi. Jadi benar-benar masih menyaksikan kepala-kepala niku tergeletak di jalan-jalan. Karena memang kondisi perang ini kejem ya. Jadi digorok, dijambak ini terus digorok. Nah waktu niku ada satu cerita orang seorang kiai Sambas juga. Sholat niku tetap sholat. Pas apik digorok niku karepe gorok pas wayahe sujud. Jadi Pak Yai ini diparani ambek Dayak nih ambek orang Dayaknya sendiri kayak bergerak niku tanpa kontrol diri ngoten. Kaya ana magic nih. Diparani, nah apik nebas niku tangane lemes. Nah niki ndugi pundi kekuatan iki nggih ndugi Gusti Allah. Berat ya, bertahan di dalam peperangan. Ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ini ngaji terakhir satu pray ya. Kok mari pray do balik Pak ya? Apa rada suwe praine nggih dadi mungkin